Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya terkait praktikum mengenai prediksi dot dataset serta iris dataset dengan metode naive Bayes. Oke, soal pertama adalah ulangi langkah-langkah pada kode yang sebelumnya untuk dataset iris dan adult. Masing-masing gunakan perbandingan 0,2, 0,3, 0,4 dan tuliskan akurasinya. Kemudian yang kedua adalah untuk masing-masing dataset carilah subset kombinasi dari atribut yang memberikan hasil klasifikasi lebih baik dari data asli. Oke. Yang pertama kita lakukan adalah mengimport data-data library yang diperlukan. Nah, di sini kita menggunakan bantuan dari scikit-learn model selection train test split untuk men-split data test dan data train, kemudian menggunakan scikit-learn naive Bayes untuk metode naive Bayes-nya. Kemudian kita menggunakan label encoder untuk merubah value kategorikal menjadi angka. Oke. Kita jalankan. Nah, kemudian kita read datanya. Nah, di sini kita ketahui ada beberapa atribut age, work, final wake, education, dan lain-lain. Nah, jika kita lihat datanya ini, di sini ada beberapa data kotor, yaitu jika datanya ada question mark atau tanda tanya jika dia kosong. Nah, di sini kita harus menghilangkannya terlebih dahulu. Yang pertama kita akan mencari setiap value unik yang ada di sini dan kita menghitung seberapa banyak nilainya muncul. Nah, kenapa kita mencari tersebut? Nah, nantinya kita akan mengganti tanda tanya ini dengan nilai yang paling banyak muncul di situ. Pertama kita definisikan dulu atribut counts. Atribut ini untuk menyimpan value uniknya, counts untuk menyimpan berapa banyak nilai itu muncul. Kemudian kita menggunakan numpy unik untuk mencari datanya. Kemudian most frequency atributnya nanti adalah atribut dengan count terbanyak. Argus max artinya nilai yang paling banyak muncul di situ. Oke, kita jalankan. Nah, kemudian kita jalankan masing-masing atributnya untuk work class, occupation, dan native country. Oke, jika kita lihat lagi, nah di sini sudah tidak ada value-value yang bernilaikan question mark. Nah, kemudian karena di sini ada beberapa nilai yang bisa kita kelompokkan lagi, maka saya kelompokkan lagi khususnya di atribut education dan marital status. Nah, di education ini untuk preschool sampai dengan kelas 9 kita anggap sebagai dropout atau tidak lulus sekolah. Kemudian untuk yang high school graduate atau lulus SMA high grade, kemudian college, kemudian asosiasi akademi, kita kelompokkan menjadi community college. Kemudian untuk sarjana kita definisikan sebagai bachelor, master sebagai master, prof school ini juga sebagai master juga, dan doctorate sebagai doctorate. Kita run. Kemudian untuk marital status juga untuk yang tidak pernah menikah, kemudian married, spouse, dan lain-lain, ini kita definisikan sebagai tidak menikah. Kemudian separate dan divorce kita anggap pisah atau separate, dan yang janda kita anggap janda, widow. Run. Oke, sehingga jika kita lihat di marital statusnya ini berubah, yang data 0 yang awalnya dia itu never married menjadi not married, sesuai dengan ada yang kita rubah tadi. Oke, nah setelah saya coba-coba lagi, ternyata ada subset yang lebih baik daripada kita
menganalisis seluruh atribut yang ada. Ya, jadi di sini saya untuk inputannya menghilangkan income karena income ini nanti akan menjadi target. Kemudian saya menghilangkan capital loss. Kenapa? Karena di capital loss ini datanya cenderung nol semua. Kemudian saya menghilangkan RAS. Kenapa? Karena RAS jenis RAS di kehidupan nyata mungkin tidak terlalu berdampak pada gaji, banyaknya gaji. Kemudian ada native country atau kota asal atau negara asal. Ini kita hapus. Kenapa? Karena di sini mungkin akan disamakan antara apa namanya asal negara. Yang penting jabatannya itu yang tinggi atau rendah itu yang mempengaruhi. Oke, dari sini kita hapus, kita drop. Kemudian untuk semua input ini kita encode menjadi untuk merepresentasikan menjadi suatu angka. Nah, angka ini didapatkan dari indexing yang sudah diprogram oleh label encoder ini. Sekarang kita lihat inputannya. Nah, jika kita lihat di sini, RAS sudah tidak ada. Kemudian capital loss juga tidak ada, hanya ada capital gain. Nah, 135 ini merupakan indeksnya. Oke, kemudian targetnya kita definisikan. Nah, kemudian untuk menentukan Bayes, algoritma Bayesnya kita adakan suatu fungsi. Nah, jadi untuk di sini kita split datanya, kita pisahkan. Kita pisahkan menurut size-nya, apakah itu nanti 0,2, 0,3, atau 0,4. Kita pisah menjadi data train, data test. Kemudian di sini ini kita membuat modelnya yang berdasarkan apa namanya Bayes-nya. Kita panggil metode Gaussian NB, Gaussian naive Bayes. Kemudian kita fit datanya dengan data train, X train, Y train. Nah, kemudian hasilnya modelnya skor, Y potes, Y prediksi, dan prediksi probabilitasnya kita simpan ke dalam suatu dictionary. Kita running. Nah, jika kita jalankan, oke, kita jalankan semua ya sekaligus. Nah, jika kita lihat di sini di model 2 dengan data size atau perbandingannya 0,2 antara data train dan data test. Untuk skornya kita dapatkan akurasinya 0,2. 0,2 artinya 0,8 artinya sekitar 80%, 82%. Dan kita lihat di sini y-testnya ini ada kesalahan 2. Berarti make sense dari 10 data ini ada 2 data yang tidak sesuai, artinya sekitar 80. Kita bisa lihat di tabel prediksinya ini untuk data yang pertama. Nah, di sini prediksi dengan nilai 0 itu mencapai 9 dan apa namanya untuk yang 1 7 karena 9 ini lebih besar yang 0 lebih besar yaitu 9,2, maka yang terbaca yang 0. Nah, kemudian kita lihat di data ke 1 2 3 4 5 6, data ke-6 0 1 1 2 3 4 5 6. Nah, di sini juga kita lihat 0 lebih tinggi probabilitasnya daripada yang 1, maka dari itu di sini terbacanya 0. Nah, kemudian kita lihat di model yang 0,3. Nah, di sini skornya relatif sama ya 0,8. Namun di sini menghasilkan tes yang akurat di sini sama antara data tes dan data prediksinya. Kalau kita lihat di 0,4, nah di sini lumayan banyak kesalahan sepertinya. Nah, di sini ada 2 data yang tidak sama ya. Mirip, berarti kita lihat di data kedua. Nah, di data kedua, 1 nilai prediksinya lebih besar daripada yang 0, maka yang terbaca 1. Kemudian di data yang terakhir juga begitu. Nah, di sini malah
yang 0 sangat kecil sekali probabilitasnya, sedangkan yang 1 sangat tinggi, yaitu 7. Maka dari itu 1 yang malah terbaca di sini. Oke, kita lanjut ke data yang iris. Untuk data yang iris hampir sama, kita import data-datanya. Kemudian, cuman di sini karena ini datanya sudah berbentuk angka, jadi tidak saya encode. Oh ini saya encode lagi deh. Saya encode. Kemudian dan didapatkan hasil prediksi seperti ini. Oh, untuk subsetnya di sini saya tidak me, membuat subset baru. Kenapa? Karena semua parameter di sini sangat penting untuk dibaca. Nah, di sini untuk membuat data train test ya hampir mirip. Langsung saja kita analisis hasilnya. Nah, di sini kita lihat skor akurasi untuk data dengan perbandingan 0,2 didapatkan 0,9, sangat akurat sekali ya. Untuk kelasnya kita lihat kan kalau kelasnya di sini ada 3, 0, 1, 2, Setosa, Virginesca, Versicolor. Nah, jika kita lihat di sini ada 2 data yang berbeda, yaitu di data ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ke data ke-7 dan data ke-8. 1, 2, 3, 4. Nah, di data ke-7 dan data ke-8. Nah, di sini dilihat paling tinggi variabelnya yaitu 2. Maka dari itu, 0, 1. Nah, maka dari itu di sini yang terbaca 1. Kemudian di data yang ke-8, nah di sini data yang kedua yang paling banyak, yang paling tinggi probabilitasnya. Maka dari itu di sini malah kebacanya yang kedua. Nah, kalau di yang ini juga sama, untuk yang 0,3 skornya 0,93, mirip. Nah, di sini kita lihat data-datanya sama ternyata dengan prediksi. Nah, untuk yang keempat juga di sini 0,96%, jika kita lihat yang di 0,4, maaf ini ada kesalahan. Nah, data-datanya di sini sama antara data tes dan data prediksinya. Di sini kita lihat 0, di data-datanya sama, di predik probabilitasnya pun juga sesuai. Oke, saya kira segini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.